ke depan, izin Allah, kebatilan dan kebenaran itu sira' ila yaumil qiyamah, pertempurannya sampai hari kiamat. Coba lihat, mereka menginginkan keluarga muslim itu rusak. Supaya apa? Supaya mudah dikondisikan untuk memilih mereka di 5-10 tahun yang akan datang. Terasa sama kita, mencari imam susah, cari muazzin susah. Jadi RT RW yang rusak-rusak itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Kita bicaranya hari ini di sini tidak, mereka tidak. 5-10 tahun yang akan datang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Atuk nenek sehat? Masya Allah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wal mujtaba, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah, ucapan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Utama sekali adalah kita menggerakkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat yang kata Rasulullah, dia ringan di lisan tapi berat di timbangan. Dan inilah semudah-mudah kita bersyukur. Kemudian mari sama-sama kita al-i'tiraf bi ni'amillah, untuk memberikan pengakuan bahwa apa saja yang Allah titipkan kepada kita tidak ada yang lain kecuali Allah lah yang memberinya. Untuk itu sekuat dan semampu kita, dengan dasar bismillah, semoga kita menjadikan orang-orang yang digolongkan, yakni menggunakan, memakai apa saja yang Allah titipkan ini untuk taqarrub kepadanya, agar kita mendekat diri. Allah beri mobil, bisa ke masjid. Allah kasih uang, kita bisa sedekah. Allah kasih kita tangan, kaki, agar kita bisa beraktivitas. Dan kata ulama, karena hidup ini cuma dua, menunggu solat sama menunggu kematian. Yang lain tak usah ditunggu, ya. Akhal Islam rahimakumullah, mari sama-sama kita berqudwah, mencintai, meneladani, mengidolakan adalah utusan Allah al-mursalin, yang kata Allah arsala rasulah bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang benar, untuk dimenangkan, liyuzhirah ala dini kulli, dari segala agama yang ada, sekalipun orang-orang kafir membencinya, sekalipun orang-orang musyrik membencinya. Dan jamaah subuh Masjid Raudhatus Shalihin yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di Jum'ah barakah ini
izin dan kepada seluruh orang tua kami dimajukan selangkah dan didudukkan pula di atas untuk menyampaikan satu tema, yakni, dan tema ini agak keras sedikit, dan ini sengaja saya tulis karena ini berkaitan dengan kondisi dan keadaan kita umat Islam di Indonesia, terutama saat ini. Judulnya adalah antek-antek penguasa dalam menebarkan fitnahnya untuk merusak akidah umat ini. Di tengah arus perkembangan zaman yang begitu dahsyat, terutama lajunya ilmu pengetahuan, canggihnya alat-alat komunikasi, dan sangat terasa dampak negatifnya terhadap pertumbuhan perkembangan, terutama sekali adalah generasi Islam yang akan datang. Dan ini membuat PR yang berkepanjangan terhadap keluarga-keluarga muslim, sehingga ini meresahkan. Terlebih kesibukan orang tua zaman now, terlebih pola baik itu makan, pola pakaian, pola hidup yang juga adanya pergeseran. Kalau dulu makan berkumpul, dihidang, disantap bersama, wajah anak dilihat, wajah ayah terlihat. Mungkin saat ini sulit untuk menemukan ini. Ditambah sekolah kita memang kadang full, bekerja juga full, sehingga pertemuan ini bisa dikatakan sangat jarang sekali. Kemudian selain orang tua yang terlalu sibuk dengan bahasa globalisasi, pemangku jabatan membuka keran, dia yang mengizinkan, dia yang membackingnya, sehingga tercemarlah lingkungan. Dan anak-anak kita ini di ujung kekhawatiran dan sangat rapuh sekali. Lalu ya akhul Islam, dengan kondisi ini ada satu hal juga yang saya coba angkat, di mana pengrusakan moral akhlak ini justru ambisi bisnis oleh orang-orang yang juga punya niatan yang jahat. Jadi anak-anak yang dirusak ini justru itu dibisniskan, ladang bisnis, seperti ya bisnis pendidikan, bisnis judi online, pinjaman online, dan lain sebagainya. Jadi ternyata anak-anak yang tercemar ini dibisniskan. Mereka yang untung, kita yang buntung, rugi. Maka saya buatlah tema ini. Dan terbaru Bapak Ibu, ya, saya juga ingin memberikan sejarah di subuh ini. Sejarahnya adalah membenci
terasa sakit, apalagi izin Allah. Saya pun selalu orasi di tempat-tempat umum berkaitan Save Palestine, ya, agar kita membantu saudara-saudari kita, solidaritas Palestina. Tapi justru hari ini ada yang pergi sengaja ke Israel dan bersalaman bertemu dengan penjajah. Dan akhal Islam rahimakumullah, dan dalam hadis-hadis Rasul ternyata lengkap, di mana kondisi zaman kita ini justru itu juga ada pemberitahuan yang harus kita waspadai dari kondisi ataupun kejadian-kejadian yang ada. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, dan kerusakan yang ditimbulkan dari penguasa yang menebar fitnah ini dahsyat. Pertama adalah mengakibatkan kehinaan, yuhan alaihi, muhanah, kehinaan, sehingga canggung, malu untuk beragama. Orang kalau sudah gelimang dosa, digiring ke liang-liang dosa besar, target iblis ini adalah supaya dia tidak mampu memperjuangkan agamanya, takut bela agamanya. Kenapa? Dengan bahasa iblis, bahwa dia sendiri sudah terhina, jauh dari Allah, sungkan terhadap orang-orang yang beriman. Anak-anak itu durhaka kepada orang tuanya, menipu, bohong, dusta. Akhirnya mereka jadi apa? Musuh terhadap agamanya sendiri. Itu keinginan iblis. Yang kedua adalah menyuburkan khurafat. Coba siapa yang sekarang Mama Gufron itu? Siapa yang membolehkan itu? Maka tadi saya bilang, siapa yang mengizinkan, siapa yang membackingnya, siapa yang membuka keran itu untuk menyuburkan khurafat-khurafat ini? Ya dia juga. Tapi siapa yang 24 jam, bahasa saya, yang ada di layar kaca handphone ini? Anak-anak kita. Mungkin kita yang hari-hari ke masjid kajian, no problem, tidak ada masalah, mafish muskilah. Tapi anak-anak yang hari-hari nontonnya di Facebook, di TikTok, di YouTube, itu berbahaya akidahnya. Bisa nelpon malaikat, bisa seolah satu orang menjadi tameng supaya tidak disiksa api neraka, dialah pahlawan dunia akhiratnya. Dari mana ini? Ajaran apa ini? Jadi ini ternyata khurafat yang sengaja disuburkan untuk mengikis akidah dan identitas keislaman seseorang. Bahaya sekali. Yang ketiga adalah kezaliman yang terbesar, zulman katsira, mujrimun, hadza mujrimun, ini orang-orang pendosa. Al-munafiqun humul fasiqun.
al-munafiqun humul kadzibun. Makanya kata Allah di surah At-Taubah di ayat 67 68, al-munafiqun itu al-munafiqat, al-munafiqina wal munafiqat ba'duhum min ba'd, satu sama lain sama mereka ini sama aja, tolong menolong mereka, melindungi. Apa job disknya yang Allah singkap dari orang-orang munafik? Mereka ini programnya satu, ya'muruna bil munkar, menyuruh yang mungkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah yang baik. Coba kan terbalik. Mereka ini menyembunyikan yang hak, menyembunyikan kebenaran, padahal dia tahu itu batil. Makanya kata Allah, fanasiyahum nasullaha fanasiyahum. Makanya di surah Al-Hasyr juga disebutkan, wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ini kezaliman yang. Kemudian yang keempat adalah menimbulkan rasa takut. Kita khawatir, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Khawatirlah kamu kalau kamu meninggalkan generasi yang lemah akidah ibadah, lemah ekonomi, sehingga mereka orang-orang yang menyia-nyiakan salatnya, sehingga mereka menyia-nyiakan ibadah, dan ini jadi ancaman kepada keluarga kita sendiri. Kemudian kata ulama, menyebabkan keburukan dalam kehidupan manusia. Jika ditanya Bapak Ibu, berapapun uang yang kita cari, kekayaan yang kita tumpuk, ketika bicara anak disekolahkan dengan mahal, waktu yang panjang, 2 tahun TK, 6 tahun SD, 6 tahun SMP SMA-nya, 4 tahun S1-nya, 3 tahun S2-nya, 4 tahun doktornya. Miliaran uang yang dikeluarkan, cuma satunya keinginan kita, jadi anak baik, bisa menyolatkan, solatnya bagus, bakti sama orang tua, mendoakan orang tua, selesai. Ada yang lain. Tapi ketika ini semua hari ini jadi PR untuk kita, kadang kita berlawanan sama anak-anak kita. Kemudian coba dengar hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini bukan hanya mirip dengan kondisi kita saat ini Bapak Ibu. Coba apa kata Allah, kata Rasulullah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la ya'tiyanna 'alaikum umara, akan datang kepada kalian nanti umara. Siapa umara itu? Amir, pemimpin-pemimpin, jama' di sini. Kalau dibahasakan presiden-presiden, raja-raja, umara,
yuqarribuna syiraran nas. Akan datang zaman pemimpin-pemimpin ini yang didekatinya siapa? Orang-orang jahat. Coba. Syiraran nas. Maka syirar asyarru ini makanya sering Nabi ketika di muqaddimah khutbah itu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Pernah dengar Pak? Itu Rasul selalu mengucap di khutbahnya berlindung dari kejahatan dirinya. Wa min sayyiati a'malina, dari kejelekan buruknya amal-amal kita. Justru di pemimpin-pemimpin layatianna akan datang kepada kamu itu ada pemimpin-pemimpin yang dicari, yang dilantik, yang dijadikan penasihat siapa? Orang-orang jahat. Na'udzubillah min dzalik. Wa yuakhiruna as-salah. Kedua, selain sifatnya jahat, ibadah mereka selalu telat. Mereka mengakhirkan salat. Yuakhiruna as-salah. Ada dalam hadis pernah saya baca begini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanqudanna ural Islam urwah. Hukum Allah ini terputus seutas demi seutas. Setiap kali putus maka diambillah tali berikutnya. Yang pertama kali itu terputus itu apa? Hukum-hukum Allah. Kemudian apa? Mereka, kalau bahasa hadisnya apa? Naqdal hukum. Kalau bahasa naqdal hukum. Kemudian apa? Mereka menyia-nyiakan salat. Yuakhiruna salat. Mereka ini seolah mereka yang ingin disembah. Dari mereka lah kehidupan. Coba bahaya akidah. Qarun ini, Fir'aun, wa yuakhiruna as-salah. Seolah menyembah Allah itu tidak penting. Itu intinya. Karena salat itu adalah, di situ ada ruku', sujud. Lalu coba tengok video-video mereka ini. Murid-muridnya disuruh sujud ke dia, mencium kaki dia. Yang lebih aneh, saya coba tanya, baca ya teman-teman yang ada di Jawa, memang anehnya banyak pula pengikutnya. Senang yang khurafat bisa menyembuhkan, barokah ini, tabarruk yang berlebihan ini aneh. Ada keanehan. Dan ini kata Rasulullah SAW. Minum saya dulu. Alhamdulillah. Faman adraka dzalika minkum. Nanti kata Nabi, kalau kamu menemui zaman itu, kamu lihat ada pemimpin-pemimpin yang mendekati kiblatnya orang jahat, duduknya wajalisahu wa syaribahu adalah pemabuk, pejudi, pembunuh. Coba apa kata Nabi? Kalau nanti kamu temui zaman itu, kamu berada di zaman itu,
fala yakunanna arifan wala syartiyan wala jabiyan wala khazinan. Maka jangan sampai kamu bersama mereka ini menjadi penanggung jawab, apalagi menjadi polisi, apalagi peminta zakat, apalagi menjadi khazinan, menjadi bendahara. Saya teruskan hadis ini karena kata Nabi begini, ketika itu datanglah seseorang, nanti kita ulas menurut karangan kitab ulama termasuk Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir. Fanada Ibnu Mas'ud fa'akabba alaihi faqala ya Aba Abdurrahman mata adalla wa ana a'lam. Kapan datang zaman kesesatan itu di depan mata, kita tahu itu sesat, tahu kita, nampak sama kita, terasa, tapi tidak bisa ngapa-ngapa. Kapan itu? Mata. Qala in idza kanat alaika umara. Ketika itu kalau ada di antara kamu pemimpin-pemimpin, kalau kamu taat, kamu masuk neraka. Tapi kalau kamu membangkang, menolak, wa idza asaitahum, apa kata Nabi? Qatalukum, kamu akan pilihannya taat salah, gitu ya, dilawan salah. Idza ata'tum, kalau kamu taati dia, neraka bagian kamu. Tapi kalau kamu melawannya, wa idza asaitahum, kata Nabi, qataluk, dia akan membunuhmu. Jadi apa kata ulama? Berbuatlah ketika itu. Jika terjadi zaman itu, kalian ada yang harus kalian perbuat. Badiru bil a'mali fitanan. Kata Nabi, segeralah kalian berbuat, melakukan amal soleh yang kontinu. Banyakkan amal soleh. Istiqamahlah, kata ulama, ikhlaslah, ikutilah jalan dakwah itu sekalipun sulit, karena itu sudah menjadi jalan tabiat, jalan dakwah Nabi. Pasti menang, kata Nabi. Nabi pernah hijrah, dikejar, tempat tidurnya disergap, yang menggantikannya Sayyidina Ali. Nabi pernah hijrah, dilempar di Taif sampai berdarah mata kakinya. Nabi pernah tertancap pemegang penutup kepala untuk perang itu, dicabut oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Setiap dicabutnya yang kanan, patah gigi dia, ompong. Maka dia digelari juga sahabat yang ompong itu. Dicabut satu lagi, itu pernah dirasakan Nabi. Maka kata ulama, selamatkan mereka dari peribadatan kepada selain Allah. Dimunculkan kebodohan-kebodohan yang dinampakkan. Artinya apa? Mereka jalan silahkan, tapi kata ulama, istiqamahlah dalam agamamu, luruslah. Summastaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Istiqamahlah. Kemudian kata ulama dari hadis ini memperkuat kepribadian dan menempatkan perbuatan di atas timbangan yang benar. Jadi anak-anak kita ke depan ini harus kita perkuat akidah. Hadirkan ayah, ibu, ghirah, cemburu, ada rasa cemburu kalau agama ini dihina. Sekalipun yang menghina merendahkan itu pemimpin. Saya ketemu kemarin apa namanya nih, datua, dia kepala desa di acara kajian di salah satu tempat. Jadi ngerinya Pak, ditodongnya, dikumpulkan, saya mau mencalon ini, berapa persen? Kalau jawabannya belum 50%, itu dikumpulkan terus, diancam. Dana-dana desa itu terlilit sekarang di sini. Kau mau penjara atau mendukung saya? Ngori Pak. Syiraron nas itu. Nggak lagi bahasanya kasih duit apa, tidak. Duit itu sudah dulu, sekarang Anda ditagih. Jadi itu umpan sebenarnya. Ketika tidak dikelola dengan baik, maka agama, kebebasan untuk beribadah, ancaman untuk keluarga, itulah yang ada pada tubuh umat Islam saat ini. Di beberapa belahan dunia, contoh sekarang ini, yang dibombardir Palestina, yang membantu misalkan Yaman, tapi yang mengancam Yaman ini bukan lagi Israel, tapi siapa? Pemerintahan Mesir, Abdul Fattah As-Sisi dari Mesir. Coba itu, kawasan-kawasan itu justru yang memusuhi saudaranya adalah bukan musuh yang sesungguhnya, tapi siapa? Pengkhianat. Maka kata ulama dalam terjemahan ini, kokohkan dasar-dasar persaudaraan dan persatuan. Kenapa? Karena dalam hal pemimpin yang dia tidak inginkan adalah apa? Pribadi, keluarga yang baik. Contoh, kenapa saya bilang judi online, pinjam online, sabu ini memang dilepas, dibuka keran. Contoh gini, ke depan izin Allah, kebatilan dan kebenaran itu sira' ila yaumil qiyamah, pertempurannya sampai hari kiamat. Coba lihat, mereka menginginkan keluarga muslim itu rusak. Supaya apa? Supaya mudah dikondisikan untuk memilih mereka di 5-10 tahun yang akan datang. Terasa sama kita, mencari imam susah, cari muazzin susah. Jadi RT RW yang rusak-rusak itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Nah, kita bicaranya hari ini di sini tidak, mereka tidak 5-10 tahun yang akan datang. Saya pernah kemarin tuh sekitar 4 hari saya pergi ke Malaysia melihat Kuala Lumpur yang begitu Muslim
Melayunya, umat Islam Indianya sedih. Kondisi-kondisi masjidnya, jamaahnya, bangunan-bangunan yang mewah, yang bertingkat itu isinya siapa? Jadi karena abang ini dosen di salah satu kampus di Universitas Malaya, jadi menginapnya di apartemen, ada sekitar 30 tingkat. Itu isinya, misalkan satu tingkat itu, tingkat satu ada misalkan sampai 20 rumah. Bisa dibilang tidak ada muslimnya. Mereka memikirkan an-nasmah. Nasmah ini apa? Perkembangan pertumbuhan penduduknya mereka pikirkan. Kalau kita tidak, itu satu kesedihan bagi kita umat. Ujung-ujungnya apa? Pemimpin, supaya yang mendukungnya, memilihnya banyak jumlah. Allah. Kemudian coba lihat apa bentuk fitnahnya. An Abi Hurairah, nisaun, saya potong hadisnya, kasiyatun ariyatun mumayyilatun mailat. Apa itu? Wanita berpakaian tapi seperti telanjang. Jadi Bapak Ibu, ini ada, dan mohon jadi perhatian, kenapa anak-anak ini suka main game? Kenapa? Ternyata di game itu ada film-film porno. Game yang kita tidak ngerti game, PUBG, apalah istilah mereka ini. Karena kita di pimpinan di pesantren, jadi harus tahu anak-anak ini kenapa belajarnya, minat belajarnya, hafalannya payah, memahami pelajaran ini susah. Jadi udah hang. Kenapa? Hobi game ini rupanya ada unsur pornonya. Itu pengakuan dari murid-murid itu. Na'udzubillah. Jadi nisa ariyat, kasiyat ariyat mumayyilat ma'ilat ini sudah menjadi ladang bisnis untuk menyesatkan anak-anak kita ke depan. Apa kata Rasulullah, Usayd bin Khudair, satalqawna ba'di asratan fasbiru. Sepeninggalku nanti, kata Rasulullah, akan ada pemimpin yang mengangkat pegawainya pilih kasih. Asrah, fasbiru, ketika itu kalian bersabarlah. Lalu kata Rasulullah yang lain, yushiku an takuna asmana dinukum, fa idza kanat asmana dinukum fad'auha wa iyyakum. Apa kata Rasulullah? Jika harga dunia telah menjadi sebanding dengan harga agama. Saya ulangi, mohon perhatian. Jika harga dunia, cuan, fulus, jika harga kekuasaan sudah sebanding dengan agama, asmana dinukum, maka apa kata Rasulullah? Kalian, jika ketika itu dunia telah menjadi sebanding dengan harga agama, maka tinggalkanlah dunia dan menjauhlah darinya. Tinggalkanlah dunia, maksudnya pilih agama.
dan menjauhlah dari dunia. Maksudnya apa kata ulama? Ketika itu manusia lebih mau mengorbankan, menjual, menggadaikan agama hanya untuk dunia. Na'udzubillah min dzalik. Yabi' dinah, dia jual agamanya. Yabi' dinah, dia gadaikan agamanya. Bi'aradin minad dunya, hanya untuk mendapatkan serpihan dunia. Dulu waktu di Masjid Al-Falah Jalan Sumatera pernah saya sampaikan. Jadi orang-orang yang menjual agama yang kata Rasulullah ini, mereka itu disponsori itu Pak, untuk menjadi tontonan publik. Contoh ceramah ini kan direkam ini. Lalu misal jika dibuat ke TikTok viral, itu kalau untuk jadi tontonan se-Indonesia, Asia, dunia, itu bayar. Itu harus bayar kita. Dan itu bukan sedikit. Apalagi sudah bisnis. Maksudnya apa? Berarti ada yang sponsornya. Jadi orang-orang yang nyeleneh, yang menjual agama ini, itu bukan tidak dengan perencanaan. Itu semua by design. Ada yang nongkronginnya, ada yang mengolahnya, ada yang mengawalnya. Makanya kata Sayyidina Ali, al-haqqu bila nizam sayaghlibul batil bin nizam. Kebenaran tanpa ada disiplin, maka kebatilanlah yang menang karena dia punya disiplin. Kebenaran tidak ditata, tidak diatur, tidak dimanage, tidak diperjuangkan, maka kebatilan yang menang karena dia dimanage, ditata, dikelola dengan sebaik-baiknya. Apa kata mereka? Ini sampai mengerikannya. Kenapa ini masih berkicau ini? Orang-orang yang menyesatkan ini berkicau dan dibuka keran ini oleh pemerintah. Kata mereka, ini kata-kata iblisnya, kata-kata iblis. Kejahatan, kebohongan, kebodohan yang terus-menerus disampaikan itu nanti semakin lama akan dianggap menjadi kebenaran. Itu kata-kata iblis. Coba. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Timbang-timbang kapan terjadi ketika harga agama dengan dunia ini sudah sebanding, apalagi nanti ketika dunia sudah lebih mahal lalu mereka merendahkan agama. Na'udzubillah. Kemudian hadis yang berikutnya, terjebak dalam kekuasaan. Wa mazdada 'abdun minas sultani dunuwan illa zdada minallahi bu'dan. Wa mazdada 'abdun minas sultani dunuwan. Orang semakin dekat dengan tadi pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Terakhir, umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana isma'u wa ati'u alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Ini tanggung jawab siapa? Al-mas'uliyah, ya, tentang mereka menahan hak-hak kita umat Islam.
an haqqina wa yamna'una haqqana isma'u wa ati'u, untuk menyelamatkan jiwa. Sebahagian ulama mengatakan, dengarkan, kalau engkau patuhi, ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walaupun terkadang terpaksa, hati menolak. Itulah keadaan yang sangat sulit di masa yang akan datang. Kau ridha, neraka. Faman radiya wa taba, kata Nabi. Tapi orang yang membenci apalagi menampakkan kebenciannya, imma dia, kalau dalam ayat Al-Quran tentang Nabi itu, wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka buat tipu daya. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, mereka melancarkan tipu daya kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tipu dayanya? Mereka ingin menangkapmu, memenjarakan. Yang kedua, yaqtuluk, ingin membunuhmu. Yang ketiga, au yukhrijuk, mereka ingin mengusirmu. Tapi coba lihat izin Allah. Saya ikuti perdebatan tentang agama hari ini. Jadi Allah nampakkan hari ini ternyata agama Allah ini Masya Allah dijaga. Jadi perdebatan antara Kristen dengan Islam yang hari ini muncul di tengah-tengah kita ini, kalau bisa anak-anak kita ditontonkan itu. Ternyata salah satu yang menguatkan akidah anak-anak kita di tengah mereka membuka keran kemerosotan dan akidah ini, ternyata Allah munculkan orang-orang yang dulunya menyembah selain Allah, hari ini dengan gaya ada yang pakai topi, ada yang pakai masker, tapi dalilnya, tapi dalam berbicara melogikakan bagaimana bertuhan dan memilih siapa yang disembah itu bagus sekali. Dan saya berpesan Pak, Bu, tapi harus kuat dulu agamanya, karena saya termasuk suka dalam perbandingan agama. Kalau ada anak-anak kita ini suka debat, anak-anaknya logikanya bagus dan akidahnya dikuatkan, memang dia harus menguasai agama. Nanti kalau ada debat-debat itu, termasuklah sahabat Nabi Ja'far bin Abi Talib yang diutus ke Najran, yaitu negeri Habasyah, untuk mendebat orang-orang musyrik yang datang ke Habasyah, supaya Habasyah ini dirayu memulangkan sahabat Nabi yang hijrah ke Mekah, lalu mereka bunuh. Tapi hasil dari perdebatan seorang sahabat yang mirip dengan wajah Nabi, Ja'far bin Abi Talib ini, alhamdulillah nyawa sahabat ini terselamatkan. Justru pemimpin Habasyah ini membela umat Islam. Jadi ya akhil Islam, salah satu karunia dari Allah, ada bekas-bekas seperti bekas pendeta, bekas-bekas orang yang ahli Injil itu, mereka mendapatkan hidayah dari Allah, lalu membela mati-matian, membela dengan sangat-sangat baik sekali bagaimana mereka membenarkan Al-Quran, bagaimana mereka menganalogikan agama ini di hadapan orang-orang yang menyesatkan. Ini penting sekali. Di tengah zaman kondisi yang begini, penyesatan, tapi ahli-ahli agama ini muncul, dan mereka bukan pula tamatan Timur Tengah apa, tidak. Justru mereka bekas dari sana. Ini kalau ada anak-anak kita begini, Masya Allah, mantap.
Masya Allah. Ya, baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semuanya terjaga. Dan akhal Islam titip di kondisi seperti ini, semoga orang tua, ayah, ibu atau nenek menjadi perhatian lebih kepada anak-anak kita untuk mohon doa dan mohon bimbingan kepada anak-anak kita, terutama di kondisi yang seperti ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.